Pada suatu hari, ada seorang sakti mandraguna yang bernama Datuk Mabrur. Datuk Mabrur mempunyai keinginan memiliki sebuah pulau sebagai tempat bermukim bagi keturunannya kelak. Untuk memenuhi keinginannya tersebut, Datuk Mabrur berdoa kepada Yang Maha Kuasa dengan cara bertapa di tengah laut. Datuk Mabrur bertapa siang dan malam. Ketika siang hari, cuaca sangat panas dan membuat tubuh Datuk Mabrur mandi keringat. Pada malam hari, cuaca berubah menjadi sangat dingin. Tubuh Datuk Mabrur menggigil. Namun, demi mencapai keinginannya, tidak sedikit pun ia bergerak dari posisinya. Beberapa bulan sejak bertapa, laut di sekitar Datuk Mabrur sering mengalami badai dengan gelombang yang besar, hujan deras, disertai angin dan petir menyambar ke sana. Meskipun berada di tengah badai, Datuk Mabrur tidak sedikit pun bergerak dari tempatnya. Setelah badai mereda, tiba-tiba di permukaan laut muncul ribuan ikan todak. Ikan-ikan tersebut terlihat sangat marah kepada Datuk Mabrur. Namun, Datuk Mabrur sepertinya tidak terganggu dengan keberadaan ribuan ikan todak tersebut dan melanjutkan pertapaannya. Ribuan ikan todak yang marah tersebut tiba-tiba menyerang Datuk Mabrur. Anehnya, tidak sedikit pun Datuk Mabrur bergerak dari tempat pertapaannya. Dia tetap tenang sambil duduk bersila dan memejamkan mata. Sementara itu, seekor ikan todak yang berukuran paling besar pun menyaksikan ribuan ikan todak lainnya tidak mampu menyerang Datuk Mabrur. Ikan todak yang paling besar tersebut pun sangat marah setelah ribuan ikan todak tersebut gagal menyerang Datuk Mabrur. Giliran ikan todak yang berukuran paling besar itu pun maju menyerang Datuk Mabrur. Ikan todak yang paling besar tersebut mengeluarkan seluruh tenaganya dan terbang menyerang ke arah Datuk Mabrur. Seperti sebelumnya, ikan todak tersebut terpental dan jatuh. Datuk Mabrur membuka matanya dan melihat ikan todak yang sedang menggelapar kesakitan di depannya. Kamu ini ikan jenis apa? Kenapa kamu mengganggu pertapaanku? Hei petapa, ketahuilah, semenjak engkau bertapa, laut yang biasa tenang ini menjadi sering mengalami badai. Kami yang biasanya hidup tenang menjadi terganggu dengan kehadiranmu. Kamu belum menyebutkan kamu ini ikan jenis apa. Kami ini ikan todak. Masa petapa sepertimu tidak tahu tentang ikan todak? Maafkan aku, baru pertama kali aku bertemu ikan seperti kalian. Dan kamu pasti pemimpin dari ikan-ikan ini. Ya, benar sekali. Kamu boleh memanggilku dengan sebutan Raja Ikan Todak. Tapi, kamu ini sebenarnya siapa? Apa sih tujuanmu bertapa di sini? Hahaha, namaku Datuk Mabrur. Tujuanku bertapa di sini untuk meminta kepada Yang Maha Kuasa agar memberiku sebuah pulau. Apa? Sebuah pulau? Ya ampun, untuk apa kamu meminta sebuah pulau? Pulau tersebut akan kujadikan untuk tempat tinggal anak keturunanku. Sebuah pulau? Ah, dasar manusia. Memang sukanya merepotkan umat hewan. Begini ya petapa sakti, kami akan membuat kamu sebuah pulau. Tapi lihatlah, aku dan semua rakyatku terluka akibat perbuatanmu. Sembuhkan kami semua dan semua pulau akan kami buatkan untukmu. Apa kamu setuju? Baiklah, aku setuju. Datuk Mabrur berdiri dan dengan tongkatnya menyembuhkan semua ikan todak yang terluka. Nah, sekarang tunggulah di sini. Aku dan rakyatku akan membuat sebuah pulau. Sebagai raja dari umat ikan, aku akan memenuhi janjimu. Pantang bagi ikanku berdusta. Setelah berbicara kepada Datuk Mabrur, Raja Ikan Todak dan seluruh rakyatnya tiba-tiba menyelam ke dalam lautan. Tinggallah Datuk Mabrur seorang diri berdiri di atas permukaan laut yang tenang. Datuk Mabrur sabar menunggu Raja Ikan Todak memenuhi janjinya. Laut yang tenang menghembuskan angin sepoi-sepoi. Perlahan-lahan, angin sepoi-sepoi tersebut bertiup agak kencang dan semakin kencang. Datuk Mabrur pun menjadi waspada dengan angin yang bertiup semakin kencang. Datuk Mabrur yang berdiri di permukaan laut dikejutkan oleh ombak yang bergemuruh. Angin pun bertiup semakin kencang. Permukaan laut di bawahnya tiba-tiba bergelombang dan menimbulkan pusaran kencang. Meskipun tidak terbawa oleh pusaran air laut tersebut, Datuk Mabrur tetap saja terkejut. Pusaran air laut dan angin kencang tiba-tiba menghilang. Sayup-sayup, Datuk Mabrur mendengar sebuah suara yang semakin lama semakin jelas. Suara tersebut ternyata berasal dari ribuan ikan todak. Ketika suara semakin jelas terdengar, tiba-tiba hamparan tanah muncul ke permukaan laut di tempat Datuk Mabrur berdiri. Raja Ikan Todak pun memenuhi janjinya.
Sebuah pulau berhasil dibuat oleh Raja Ikan Todak beserta rakyatnya untuk Datuk Mabrur. Raja Ikan Todak pun kembali ke rumahnya di dasar lautan. Saijan, Datuk Mabrur berdiri dan melambaikan tangan tanda perpisahan. Pulau tersebut kemudian dikenal dengan nama Pulau Halimun, dan kemudian dikenal lagi dengan nama Pulau Laut karena muncul dari dasar lautan. Sedangkan Saijan, apakah artinya? Saijan berarti satu hati, seia, sekata, atau semufakat. Kisah Datuk Mabrur dan Ikan Todak tersebut kemudian hari menjadi ilham untuk lambang dan moto Kabupaten Kota Baru.